Hari ini kita akan bahas terkait dengan materi pertama kalkulus, yaitu sistem bilangan real. Jadi, kenapa kita belajar terkait dengan sistem bilangan real? Karena semesta pembicaraan dalam kalkulus itu adalah himpunan bilangan real. Di mana himpunan bilangan real itu adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan juga himpunan bilangan irasional. Nah, secara lebih lengkap mungkin bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi awal mula pertama kali muncul gitu ya, itu adalah himpunan bilangan asli. Ini untuk menggambarkan jumlah ya, jumlah pasti misalkan jumlah saudara kita berapa, jumlah rumah kita berapa, kemudian jumlah mungkin mobil kita berapa dan sebagainya. Dengan seiring perkembangan ya, perkembangan itu makin lama makin apa namanya orang makin banyak masalah gitu ya. Yang pertama misalkan ada dua orang, misalkan Joko ya, Joko itu punya uang 500.000, kemudian satu sisi Budi itu punya hutang ya, 500.000. Nah, untuk menulis atau menggambarkan dalam bentuk angka pastinya akan mengalami kebingungan ya, karena masing-masing mempunyai 500 ya. Cuma yang membedakan adalah Joko mempunyai uang, tetapi Budi memiliki hutang. Makanya muncul ada ide bagaimana kalau misalkan yang mempunyai tadi plus, yang mempunyai hutang, ya, mempunyai uang itu adalah plus. Jadi Joko mempunyai plus 500.000, sedangkan Budi mempunyai hutang ya, negatif 500.000. Nah, dengan seiring perkembangan zaman ya, ada suatu permasalahan misalkan ya, ada sebut saja sebuah kue ya, seorang ibu membuat sebuah kue gitu ya, kemudian dia punya anak ya, punya anak 4 gitu ya, terus kemudian kue tadi dibagi ya, dibagi 4 gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara menuliskan terkait dengan ini gitu. Misalkan masing-masing anak itu mendapat bagian berapa, itu akan menghadapi suatu permasalahan lagi ya. Jadi kalau misalkan ini ada orang, oh bagaimana kalau misalkan ini disimbolkan dengan 1 dibagi dengan 4 ya, 1 kue dibagi dengan 4 anak. Makanya ini muncul ini adalah bilangan rasional. Bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk P per Q ya, per Q ya. Di mana P di sini adalah P dan Q ya. P dan Q itu adalah bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat. Terus kemudian Q-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena pada waktu itu Q0 tuh enggak ini, apalagi kalau misalkan kita bicara terkait dengan himpunan bilangan real, hal itu tuh tidak bisa diakui ya, tidak didefinisikan. Jadi dengan Q-nya tidak sama dengan 0. Terus kemudian seiring perkembangan zaman juga ada sebuah permasalahan, ada orang yang membawa batang bambu atau batang papan gitu ya, dia punya 1 meter, terus kemudian satu sisi lagi dia punya 1 meter. Kemudian dia bisa susun, terus kemudian ini adalah misalkan bentuknya adalah tegak lurus gitu antara bidang satu dengan bidang lain. Terus kemudian dia mempertanyakan kira-kira berapa panjang ini, berapa panjang dari yang miring ini. Nah, dengan adanya pengetahuan pada waktu itu, dengan bilangan rasional itu nggak akan bisa ditemukan ya. Karena ini kalau misalkan kita lihat, ini adalah rumus Pitagoras ya, di mana dengan didapatkan bahwa akar satu kuadrat, kemudian ditambah dengan sisi miringnya 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat ya, akar itu ya. Jadi akan sama dengan akar 2. Nah, pertanyaannya adalah akar 2 itu bisa nggak dituliskan dalam bentuk P per Q ya? Tidak bisa jawabannya ya. Nah, makanya orang juga menyimpulkan ya, ini apa ini? Ini disebut sebagai bilangan irasional ya, bilangan irasional. Bilangan irasional. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa
bilangan real itu adalah gabungan dari dua bilangan. Bilangan rasional, di mana definisi adalah bisa dituliskan dalam P per Q, kemudian P, Q-nya adalah bilangan bulat, Q-nya tidak sama 0, kemudian ditambah dengan bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa? Ya, bilangan-bilangan yang tidak bisa dituliskan dalam bentuk P per Q. Ya, misalkan contoh akar atau pi ya. Pi itu kan nggak bisa dituliskan dalam bentuk P per Q ya. 3, berapa tadi? 3,14 sekian kan. 3,14 sekian. Ini nggak bisa dituliskan dalam bentuk P per Q dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini juga kita tidak belajar terkait dengan akar min 1 ya. Akar min 1 atau akar negatif ya, itu enggak. Akar min 1 itu kalau didefinisikan di matematik itu I ya. I imajiner ya, imajiner. Jadi ini kita tidak bahas untuk kasus di kalkulus. Jadi kita hanya membahas terkait dengan gabungan dari himpunan bilangan real, bilangan rasional, dan himpunan bilangan irasional. Dan itu menyatu menjadi satu, yaitu himpunan bilangan real, ya seperti itu. Kalau kita bicara terkait dengan real, itu pasti kita akan bicara terkait dengan garis bilangan. Garis bilangan. Nah, garis bilangan itu adalah apa ya, semacam ya biasanya berbentuk interval atau sebuah himpunan ya. Garis bilangan itu interval atau himpunan. Kalau kita bicara terkait bilangan real biasanya tidak berhubungan erat dengan itu ya, interval dan himpunan. Nah, himpunan bilangan real atau R itu biasanya secara konkret dinyatakan sebagai garis bilangan. Secara konkret dinyatakan sebagai bilangan. Jadi kita melihat semacam garis bilangan seperti ini, garis bilangan seperti ini. Terus kemudian ada nilai-nilainya ya. Tadi sudah saya bilang bahwa di antara dua bilangan itu senantiasa akan ada satu bilangan lain. Ya. Seperti misalkan antara 2 dan 3 itu ada akar 2, di antara 3 sampai 4 itu ada bilangan namanya pi. Pi itu kan sesuatu yang tidak bisa dituliskan, dia irasional. Akar 2 juga irasional. Ya. Artinya maksudnya semua kumpulan tadi yang dia berupa bilangan bulat juga, bilangan cacah, bilangan rasional, irasional itu mengumpul jadi satu menjadi bilangan namanya bilangan real. Ya. Nah kalau kita bicara terkait dengan himpunan bilangan real itu ya secara konkret dinyatakan sebagai garis bilangan. Nah bagian yang lebih kecil dari garis bilangan itu disebut sebagai interval atau selang. Ya. Jadi misalkan kalau dikatakan sebut saja selang ya, selang sebut saja misalkan 2 sampai 3 gitu, 2 sampai 3. Jadi bedakan ya, selang, ini selang, namanya selang itu kayak gini, kurung kurawal biasanya, atau kurung siku, jadi bisa gini, 2,4 misalkan ya, bisa seperti ini, atau ya gabungan dari itu, misalkan satu sisi adalah misalkan kurung siku, gitu ya, 2, satu sisi misalkan dia terbuka, misalkan ya, misalkan terbuka, bisa juga seperti ini, atau komposisi dari itu. Nah, bedanya dengan ini apa? Bedanya dengan ini apa? Kira-kira kalau ada gini. Ada yang tahu nggak? Kira-kira bedanya? Oke lah, nggak usah dipandang yang bawah ini ya. Bedanya antara yang ini dengan yang ini itu apa bedanya? Kira-kira menurut Anda? Bedanya apa? Ini bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya misalkan saya tulis P sama dengan kurung kurawal 2,4 ya, 2 dan 4. Kemudian ada lagi yang misalnya kurung siku 2,4 juga. Kira-kira apa bedanya? 2 ini. Izin menjawab, Pak. Apa? Galih Akbar. Hah? Galih Akbar. Akbar. Ya, monggo. Kalau yang kurung kurawal ini untuk menyatakan jawabannya 2 dan 4. Tapi kalau kurung siku jawabannya dari 2 hingga 4. 2 hingga 4. Apanya itu maksudnya? Apa, Pak? Apanya itu maksudnya? 2 sampai 4 itu artinya apa? Interval dari 2 sampai 4. Mulai dari 2 hingga 4. Oke. Ada mungkin yang bisa membantu memperjelas lagi kira-kira? Apa kira-kira? Ya mungkin lebih menjelaskan lagi ya. Tadi itu sudah benar, tapi mungkin perlu penjelasan lagi. Kira-kira apa?
Ada kurung kurawal 2,4 dan kurung siku 2,4. Bedanya apa? Atau sama? Nah, atau sama enggak? Sama Pak, ya udah berarti sama kan kita. Siapa yang sama? Coba raise hand. Jadi V kurung kurawal 2,4 dengan V sama dengan kurung siku 2,4 itu sama. Siapa yang menganggap itu sama? Siapa? Siapa yang menganggap sama? Siapa yang menganggap tidak sama? Balik Akbar. Cuma 2 yang menganggap sama? 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Apa lagi? 17, 18, 19, 20, 21, 20 ya. 20 orang. 22. Terus, tambah terus. Oke. Jadi ada yang tadi udah jadi, tidak jadi lagi. Jadi jawabannya apa? Ya, ini nggak tahu yang lainnya anggapannya apa ini. Kan yang saya tanya kan 40 orangan ya. Cuma yang jawab tuh yang tidak sama, yang sama tidak ada yang jawab, yang tidak sama itu tadi total mungkin mentok sampai 22. Yang lainnya gimana itu? Itu yang saya katakan tuh kalau Anda diem aja nggak tahu itu jadi ini saya bingung. Jadi misalkan ibaratnya gini, Anda datang kepada seorang dokter, kemudian ditanya sama dokter, kamu sakit apa? Diem saja. Ya. Sampai dokter meragain. Demam kamu, sampai gini. Demam. Diem saja. Terus kemudian sakit pinggang. Diem saja. Padahal dokternya sudah meragain sampai luar biasa. Jantung, sampai gitu. Sampai megang jantungnya. Nah kalau misalnya ada pasien seperti itu, kira-kira seperti apa maunya? Diapakan itu? Oke, ya yang menjawab tidak sama tadi kira-kira jawabannya apa? Yang benar. Bukan yang gimana, yang tepat maksudnya. Ya. Jadi kalau ada yang ini nggak ngechat nggak nih, chat terkait dengan jawaban tadi apa? Jadi kalau kita mungkin ini ya, kalau V itu sama dengan kurung kurawal 2,4, itu artinya berarti himpunan bilangan V itu 2 dan bilangan 4. Ya, kalau kurung kurawal gini ya, kurung kurawal itu artinya ini adalah himpunan ya, bilangan yang terdiri dari bilangan 2 dan bilangan 4 saja. Tapi V yang di bawah itu mengatakan bahwa ini adalah himpunan juga karena himpunan bilangan ya, himpunan bilangan antara 2 dan 4. Dengan 2 dan 4-nya masuk. Jadi bilangan real antara 2 sampai 4. 2 masuk, 4 masuk. Makanya tandanya kurung siku. Kalau yang ini, yang kurung buka 2,4 bawahnya, itu berarti apa? Himpunan bilangan real antara 2 sampai 4. Ya, 2 sampai 4. Berapa banyak? Tak hingga banyak. Ya. 2 dan 4 masuk enggak? Enggak, karena kurung buka. Ya. Tapi kalau seperti ini, itu adalah himpunan bilangan dari 2 sampai 4, di mana 2 masuk, 4-nya enggak. Kalau yang ini, itu adalah himpunan juga, tapi hanya terdiri dari 2 bilangan saja, yaitu 2 dan 4. Jadi kalau Anda menulis himpunan bilangan real seperti ini, itu salah benar. Misalkan cari intervalnya, kita mengendaki bilangan di antara interval 2 sampai 4. Yang pertama berarti ini salah. Ya. Ini hanya menyatakan bahwa himpunan bilangan yang terdiri dari 2 dan 4. Kalau ini, itu adalah himpunan bilangan dari 2 sampai 4, bilangan real 2 sampai 4, di mana 2 masuk dan 4-nya masuk. Ya. Jadi itu yang membuat beda. Ya. Semoga bingung. Kalau bingung gimana Pak? Ya gimana lagi? Nah itu. Jadi kita berkenalan dengan garis bilangan. Garis bilangan biasanya berupa interval dan himpunan. Kemudian yang dimaksud himpunan bilangan real R itu apa? Yaitu dinyatakan sebagai garis bilangan. Bagian terkecilnya, yang lebih kecil dari bilangan itu dikatakan namanya interval atau lanjut.
Nah, ini ya interval-interval tadi berbagai macam bentuknya, ya, berbagai macam bentuknya. Ada yang namanya kurung siku A, B. Itu artinya berarti X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Ya, selangnya gimana? Di A tertutup, B-nya tertutup, kemudian bilangannya ada di antara ini. Bilangan di antara ini. Ini dikatakan interval tutup. Kemudian kalau yang buka tadi A, B itu berarti X ada di lebih besar A, lebih kecil B. Jadi semua bilangan ada kecuali di titik itu. A nggak masuk, B-nya nggak masuk. Ini dinamakan interval buka. Kemudian ada juga interval tutup A, B. Itu artinya apa? X-nya lebih besar sama dengan A, lebih kecil dari B. Ya, lebih kecil dari B. Artinya semua ikut masuk kecuali di B saja. Ya, A masuk, B tidak masuk. Kemudian kurung buka A, B tutup. Itu artinya berarti X lebih besar A, lebih kecil sama dengan B. Ya. Terus kemudian di sini berarti semua masuk kecuali di A. Ya, B masuk. Kemudian ada juga yang menyebutkan atau menuliskan X lebih besar A. Itu artinya berarti semua bilangan real yang lebih besar dari A. A masuk enggak? A masuk enggak? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Oh, enggak. Tidak. Nah, terus kemudian ada lagi X lebih kecil sama dengan A. Itu artinya semua bilangan real yang lebih kecil sama dengan A. A masuk enggak? Masuk, Pak. Masuk. Masuk. Jadi Anda harus bedakan ya antara kurung kulawal di sini sama kurung kulawal di sini berbeda ya definisinya. Ya. Jadi kalau nanti selangnya real gimana? Itu berarti min tak hingga sampai tak hingga itu adalah selangnya real. Min tak hingga sampai tak hingga itu R ya, seperti itu. Jadi ini adalah berbagai macam bentuk interval dan penulisannya. Dan Anda harus jago nulis di sini ya, nulis di bentuk ya, bentuk kotak gini, bentuk yang seperti ini juga Anda harus tahu deh cara bedanya di mana. Bedanya di sini, kalau misalnya Anda tulis di sini, ini kenapa kursor saya nggak jalan ya? Ya, misalkan ini ya, Anda menuliskan dalam bentuk ini dan bentuk ini pada hakikatnya sebenarnya dua hal ini sama, dua hal sama. Cuma Anda harus paham terkait kurung kurawal tadi, kalau beda ya, misalkan saya tulis kurung kurawal A, B, ya beda pasti ya, A, B misalkan, beda sekali. Ini tadi apa? Himpunan bilangan yang terdiri dari A dan B saja. Kalau ini kurung kurawal ya, kurung kurawal. Susah sekali bikin kurung kurawal ya, seperti itu ya. Ini beda jauh. Ini salah. Ini kalau ini berarti berbeda. Ya. Ini ada sesuatu yang sama, ini yang berbeda. Seperti itu. Oke. Semoga Anda jelas. Kalau nggak jelas silahkan tanyakan langsung. Kemudian kita berkenalan dengan operasi himpunan. Jadi dua himpunan tak kosong A dan B, artinya tak kosong itu artinya apa sih, ada nilainya ya. Himpunan tak kosong A dan B dapat dioperasikan dengan bentuk seperti ini. Kalau irisan, namanya irisan, itu berarti A irisan B. Itu berarti X ada di A dan X ada di B. Jadi kalau misalnya ada suatu, salah ya, sebentar. Salah, saya belum. Ya, ini misalkan contohnya gini ya. Misalkan gini. Nah, ini bilangan A, ini bilangan B. Ya, misalkan ini A, ini B misalkan. Mana yang dikatakan irisan itu mana? Irisan ini ya. Jadi artinya irisan itu bagian tengah ini. Jadi di mana X itu ada di A dan ada di B, ada dan. X ada di A dan X sama dengan di B. Artinya posisinya dia harus ada di dua-duanya. Ya. Gabungan apa? A gabung B itu adalah X ada di A atau X-nya ada di B. Jadi kalau misalkan ada dua irisan, misalkan ada dua bilangan gitu, ada dua himpunan bilangan atau diagram pen gini A dan B, ya, seperti ini misalkan. Ini A gabung B mana? Ya, A gabung B itu berarti semua, ya, semua ini masuk, ya, ini masuk. Nah, ini A gabung B. Artinya A ada di B, A juga bisa ada di ini. Di apa namanya? Di ada di A dan ada di B. Ya. Berikutnya yang ketiga, kalau misalkan bentuknya adalah A dikurangi B, selisih. Jadi X ada di A dan X-nya tidak ada di B. Ya. X ada di A dan X-nya tidak ada di B. Ya. Kalau misalkan dibikinkan seperti ini, A kurang B itu apa? Kira-kira mana yang diarsir?
Ya. A ada di B dan A tidak ada di B. Ya, berarti ini gambarnya. Ini. Nah, di sini. Di tengah-tengah nggak masuk. Tengah-tengah masuk. Ya, ini aja gambarnya. Ya, hanya sisi sini. A dipotong oleh B. Ya, seperti itu. Ini kalau A dikurangi dengan B. Ya, A dikurangi dengan B. Oke, ini gambarannya ya. Jadi kalau irisan seperti ini, kalau gabungan seperti ini, kalau dia kurang seperti ini gambar. Ya, jadi tengah-tengah tidak diarsir, pokoknya yang selain B, ya, selain B itu diarsir, selain B. Artinya A yang dipotong oleh B itu juga masuk anak anggota B juga ya. Jadi makanya hindari seperti itu. Ya, itu contohnya. Oke, semoga jelas. Oke, berikutnya kita masuk kepada contoh. Misalkan saya punya A, itu adalah min 3 sampai 8, B-nya adalah min 5 sampai 1, C-nya adalah 0 sampai 2. Kira-kira kalau, A diiriskan B kira-kira apa? Ya, A irisan B apa? Jadi min 3,8 diiriskan dengan min 5,1. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kalau lebih gampang, garis bilangan aja ya. Lebih gampang. Misalkan di garis bilangan, min 3,8 ya. Min 3,8 itu Pak. Misalkan min 3 di sini, terus 8 di sini. Misalkan contoh ya, 8. Ini berarti daerahnya mana? Ini bundar ya, ini bundar. Ini penuh ya. Jadi gambarnya ini. Ini adalah daerahnya ya. Kalau kemudian kita gambarkan lagi, ya, irisannya diiriskan dengan min 5 di sini, ya, min 5 di sini dengan 1, ya, 1 di sini. Min 5 masuk, ya, bundar penuh gitu. Kemudian satunya bolong karena lebih kecil ya. Kurung sikunya tidak, bukan kurung siku, ya, kurung biasa. Ya. Nah, irisan ini apa? Irisan ini kan pastinya ya ini kan, ya mungkin kalau digambarkan dengan warna lain misalnya. Irisannya apa ya? Pastinya irisannya ini, ya kan? Dan mana? Ini kan? Ini irisannya. Nah, ini irisannya apa kira-kira? Bentuk ininya apa? Tulisannya apa? Apa tulisannya? Berarti apa? Min 3 masuk nggak? Min 3 nggak masuk. Ya, min 3. Kemudian apa? Satunya masuk nggak? Enggak. Berarti ya gini. Hasilnya gini. Gini. Ya. Min 3,1. Oke ya. Seperti itu. Biasanya min 3,1. Kemudian berikutnya kalau A gabung B gimana? Ya, A gabung B digabungkan ya. Digabungkan. Namanya digabungkan berarti mana? Ya, dibuat ya, dibuat. Berarti kan dari sini kan namanya digabungkan berarti udah keluar ya. Ini belum dikasih ini. Ya, oke, dikasih ya. Misalkan apa? Warnanya biru lah ya. Ya, ini biru ini berarti gabungan ini, gabungan di sini. Sampai sini itu gabungannya. Apa yang ini? Berarti apa? Min 5 sampai 3. Sampai 8. Jadi 5 masuk karena bulat tadi ya. Terus kemudian diiriskan dengan 8. 8 masuk nggak? 8 si kurung siku juga. Ya gini, berarti ini hasilnya. Oke ya. Seperti itu. Ini harus pandai itu bagaimana cara membuat itunya ya, gimana ininya ya. Kemudian B gabung C. Oh, ada C lagi ya. C mana? Ini sebentar. Saya tulis dulu ya. Ini berarti ini A ya. Ini A. Ini B. Kemudian C-nya mana? C-nya adalah dari 2 sampai 0. 0 sampai 2 ya. Berarti ya di sini ya. Berarti kalau digambarkan 0,2 itu berarti di sini ya, di sini. Ya, oke di sini ya. Misalkan 0 nih. 0 masuk nggak? Masuk ya, 0 masuk. Terus kemudian 2. 2 masuk juga. 2 di sini. Ini 2 itu bundar juga. Jadi kalau digambar ini C-nya. C-nya ini. Mohon maaf, 8-nya agak deket ya. Kira-kira kalau min 5
Yang B dengan gabung C itu apa? Berarti min 5 sampai berapa? Min 5 sampai 2. 2. Oke, good. Ya, min 5 sampai 2. Berikutnya kalau B gabung C, nah, B gabung C kira-kira apa? B diiriskan C. B diiriskan C. Berarti apa? Yang ini kan, potongan kecil ini kan? Ya. Apa? Berapa nih? Ini 0 masuk nggak? 0 sampai 1. Nah, ini ada lagi. Kayak gini gimana kalau kayak gini? Jadi P itu adalah min 3,1, min 1-nya tidak masuk, 3-nya masuk, Q-nya adalah semua bilangan X kecuali 2. Kira-kira kalau diiriskan gimana hasilnya? Jawabannya apa? Jawabannya itu min 3,13 kecuali 2. Ya. Jadi kecuali 2, artinya 2 ini kan masuk di selang min 3 sampai min 1 sampai 3. Min 1 sampai 3 itu kan 2 masuk kan. Padahal Q itu adalah X tidak sama dengan 2. Artinya apa? Berarti kalau diiriskan berarti min 1 sampai 3 kecuali 2. Ya, kecuali 2 karena 2 disyaratkan Q itu enggak masuk. Ya, min 1,2 digabung 2,3 ya, ini ya sebenarnya penjabaran dari ini. Oke, seperti itu terkait dengan irisan kemudian gabungan ya. Berikutnya kita masuk kepada pertaksamaan. Jadi bentuk umum pertaksamaan itu seperti itu. Jadi AX dibagi BX lebih kecil dari CX dibagi DX. Di mana apa? AX, BX, CX, dan DX itu adalah suku banyak. Nah, tinggal diganti aja tandanya bisa lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, himpunan semua bilangan real X yang memenuhi pertaksamaan ini itu disebut sebagai himpunan penyelesaian atau HP. Ya, pertaksamaan pastinya berupa selang. Ya. Jadi semua himpunan X yang memenuhi syarat ini itu memenuhi syarat itu berarti disebut sebagai himpunan penyelesaian dari pertaksamaan. Ya, oke, paham ya? Nah, gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah yang pertama Anda harus merubah pertaksamaan tadi ke dalam bentuk seperti ini. Jadi artinya apa? Tidak boleh dilakukan perkalian silang. Jadi misalkan Anda lakukan AX kali DX, BX kali CX. Ya, itu kira-kira gimana? Benar salah? Salah ya, fatal itu ya. Jadi harusnya dipindahkan ruasnya. Jadi CX dibagi DX itu dipindahkan ke ruas kiri, atau sebaliknya AX kurang dibagi GX itu dipindahkan ke ruas kanan. Ya. Nah ini contohnya adalah CX DX itu dipindahkan ke ruas kiri. Jadi AX dibagi BX lebih dikurangi CX dibagi DX. Dan itu nilainya lebih kecil 0 nih, ikut ini ya. Kalau misalkan ini dibawa ke kiri ya, dibawa ke kiri ke sana, ya, dibawa ke sana, ya otomatis pastinya ini dikurangi ini lebih kecil 0 kan gitu ya. Betul nggak? Seperti itu ya, paham ya? Atau gimana? Kalau nggak paham ya nggak apa-apa, kita lanjutkan atau kita bahas juga ya. Oke, sesudah itu Anda samakan persamaannya. Berarti apa? Ya samain aja, ya. Samain nanti akan dapatkan suatu persamaan seperti ini. Ya. PX dibagi dengan QX, PX dibagi dengan QX, dan itu lebih kecil 0. Artinya ya mungkin AX dikalikan DX, BX dikalikan CX dibagi dengan ini. Jadi artinya kalau dilakukan itu ya, bentar ya, misalkan ini apa jadinya? Kan AX ya, AX ya, terus kemudian dikalikan, samakan penyebutnya ya, DX, kemudian dikurangi dengan CX gitu ya, CX dikalikan dengan BX, ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan BX dikalikan dengan DX. BX dikalikan dengan DX. Dan ini pastinya harus lebih kecil 0, ya kan gini.
Artinya di sini berarti apa? Yang ini, ya, ini atau dibuat merah ya, dibuat merah supaya ketahuan ya. Ini itu adalah apa? Ini itu adalah PX-nya. Ya, ini PX-nya. Sedangkan yang di bawah itu adalah DX-nya. Apa QX-nya, sorry, QX-nya. Nah, seperti ini. Jadi samakan penyebutnya terus kemudian habis itu adalah faktorkan atau uraikan PX dan QX menjadi faktor linier dan atau faktor kuadrat definite positif. Faktor kuadrat definite positif. Kemudian tentukan titik pemecahnya, jadi cari pembuat nolnya, pembuat nol BX dan DX-nya, ya, masing-masing faktor linier, misalkan ini juga dicari penyebut apa faktor liniernya seperti apa, lalu gambarkan garis bilangan, kemudian gunakan satu titik uji untuk menentukan tanda positif atau negatif dari interval pada garis bilangan. Jika kesaksamaannya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan arsir interval yang bertanda negatif, sebaiknya jika tanda kesamaan itu adalah lebih besar, maka arsirlah yang tanda positif. Kemudian habis itu tuliskan himpunan penyelesaian sesuai dengan apa namanya yang bila persamaan tadi. Ya. Kalau persamaannya lebih kecil, berarti yang kita pilih yang negatif. Ya. Kita tulis saja tulisannya. Kemudian perhatikan juga yang penting adalah titik pemecah yang tidak termasuk di dalam HP atau himpunan penyelesaian pada garis bilangan itu kalau bisa dilingkari, dibolongi, gitu ya, seperti itu. Nah itu triknya ya. Jadi tidak ada perkalian silang di sini. Jadi kalau Anda lihat banyak sekali kasus yang sering salah itu ya gitu langsung dikalikan silang. Oke, ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Misalkan tentukan persamaan dari nilai 2/x lebih kecil sama dengan x tambah 1. Ini nggak boleh langsung dikalikan ya, nggak boleh langsung dikalikan. Tapi apa? Dibawa ke ruas kiri ya. Jadi 2x, 2/x dikurangi min x dikurangi 1. Jadi 2/x dikurangi x dikurangi x ya karena x yang dibawa ke ruas kanan jadi negatif, satunya dibawa ruas kiri juga negatif ya. Sorry, kanan kiri itu bingung ya. Kiri negatif, ini negatif. Sehingga jadinya seperti ini. Habis itu apa? Kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya. Jadi 2 min x, x-nya kan disamakan berarti x kuadrat, dikalikan x lagi jadi min x. Jadi 2 min x kuadrat min x dibagi x. Sehingga kalau difaktorkan itu jadi seperti ini. 1 min x, 2 per x. 2 tambah x. Ini x. Artinya apa? Habis ini baru dicari pembuat nol. Ya, pembuat nolnya dibuat di garis bilangan. Ini pembuat nolnya apa? 1. Kita tulis 1 aja 1. Habis itu apa? Min 2. Ya, min 2. Habis itu apa? 0. Ya, 0. 0 di mana? Di sini ya. Nah, baru kemudian ditandain. Ya, caranya gimana? Ambil aja ini 2, di sini 2. Kalau ambil 2 dikurangi 1 dikurangi 2. Negatif ya. 2 tambah 2 positif dibagi 2 positif jadi negatif. Ambil setengah. Ya, antara 0 1 itu ambil setengah. Apa nih berarti? 1 dikurangi setengah negatif. Positif ya. 1 kurangi setengah negatif positif ya. 2 ditambah setengah positif. Setengah positif, jadi ini positif. Antara 0 sampai min 2 masukin min 1. 1 min 1. Positif ya. 2 min 1 positif dibagi min 1 negatif, jadi negatif. Masukkan min 3 di sini, ya, min 3. Min 3 dimasukkan, 1 min 3 positif. 2 ditambah min 3 negatif, min 3 negatif. Negatif bagi negatif positif. Ya. Dan jangan terlalu terpesona dengan kata ini ya. Habis positif, habis negatif pasti positif, habis positif pasti negatif, habis negatif positif. Tidak harus seperti itu. Jadi harus Anda hati-hati di sini, harus dicek satu persatu. Nah, sekarang tandanya apa ini? Tandanya adalah lebih besar sama dengan. Jadi yang dipakai yang mana? Yang positif atau negatif? Kalau lebih besar berarti yang dipakai adalah yang positif. Ini yang positif juga. Nah, sekarang kita cek. Min 2 masuk nggak di sini? Min 2. Min 2 masuk nggak? Masuk karena pembagi atas ya kan. Jadi min 2 ini masuk. Jadi bundar. Kenapa saya katakan bundar ini? Karena tandanya itu adalah lebih besar sama dengan. Ada sama dengannya.
Ya. Kalau nggak ada sama dengannya ya no problem, lingkaran semua. Nah, 0 gimana 0? 0 masuk nggak? 0 pembuat bawah atau pembuat atas? Pembuat bawah, berarti nggak masuk. Karena per 0 itu nggak ada di sini. Per 0 nggak ada. Kemudian 1 masuk nggak? 1 dikurang 1, 0. Ya. Itu ada 1 dibagi 1, 0 juga. Jadi 1 adalah masuk juga. Jadi lingkarin penuh. Sehingga dari sini HP-nya apa? HP-nya apa? HP-nya yang positif tadi kan? Berarti apa? Berarti min tak hingga. Ya. Min tak hingga sampai min 2. Gitu kan? 2-nya masuk, gini ya. Digabung dengan apa? Digabung dengan 0. 0 masuk nggak? 0 nggak masuk. Jadi lingkarannya gini. 0,1. 1 masuk nggak? Masuk. Begini. Nah, gitu hasil. Jadi cek satu persatu, jangan sampai lupa ya, cek satu persatu. Ya, jadi dikerjakan pemecahnya ya, pembuat nolnya itu dari 1, min 2 dan 1 ya, dibuat garis bilangannya ya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian maka dari sini akan didapatkan bahwa titiknya adalah min 2 sampai min tak hingga sampai min 2, 0 sampai 1 ya. 0 ini enggak ini bukan kurung gue, kurang tapi kurang. Oke, seperti itu. Ya. Nah, contoh lagi misalkan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini, terus kemudian ya di ya misalkan 4 di bawah 4 tambah ini ditambah di ini ya, coba selesaikan ya. Karena tidak ada pembagian ya, pembagi. Jadi ini no problem sebetulnya. Di bawah min 6-nya dibawa ke ruas kanan jadi plus 6. 6x dibawa ke sana jadi negatif, jadi min 4x ya. Lebih kecil dari 10, sehingga langsung dapatkan bahwa X-nya itu lebih besar sama dengan min 5/2. Kenapa tandanya terbalik? Kalau tahu. Kenapa tandanya jadi terbalik? Karena dikalikan ke negatif, sehingga tandanya jadi terbalik. Itu konsep yang di persamaan seperti itu. Ya, ini kenapa kebalik? Karena dikalikan negatif. Jadi sebetulnya dari sini itu ditulis apa nih? Kira-kira kalau gambarnya gini ya. Implikasi ya. Ini itu jadi apa? 4x gitu ya, 4x. Nah, ini tandanya jadi terbalik, harusnya ke sana. Nah, gini. Min 10 jadinya. Min 10. Nah, baru kemudian dilakukan langkah ini. Ya, seperti itu. Oke, itu contoh yang kedua. Gampang kan? Tidak masalah kan? Cetek kan? Kalkulus semua cetek, ya kan? Himpunannya ini. Ya. Nah, ini contoh lagi, tentukan seperti ini. Ini sama dengan tadi ya, dicoba dibawa ke ruas sebelah kiri. Jadi tidak boleh dikalikan silang. Ya. Baru kemudian disamakan penyebutnya. Ya. Ini seperti ini. Ya. 3x, ini 3x min 1 dikalikan 1, 3x min 1, dikurangi 2 kali x tambah 1. Ya. Jadi 2x tambah 2x, kemudian disamakan atau diringkas, jadi x min 3, x plus 1, 3x min 1. Ya, ini aman. Ya. Aman kenapa? Karena lebih kecil nggak ada sama dengannya. Jadi pastinya dinilai 3, min 1 dan sepertiga tidak masuk. Ya. Nah ini langsung aja dibikin ya. Berarti pembuat nolnya apa? 3 kan? Buat garis bilang ya. Pertama adalah 3. Terus apa lagi? Min 1. Satu lagi adalah sepertiga. Betul nggak? Ya, buat aja gini ya. Pusing. Caranya gimana? Masukin 0. 0 kan di sini ya. 0 di antara ini. 0 berapa? Min 3 positif negatif. 1 positif. Min 1 negatif. Jadi ini hasilnya positif. Mana kursornya nggak muncul? Ya, ini adalah negatif. Positif ya, sorry. Positif. Kemudian di antara ini min 3 sampai 3. Ini ada 2. 2 dikurangi 1, min 3. Negatif. 2 ditambah 1 positif. 3 kali 2 dikurang 1 positif. Jadi ini hasilnya negatif. 4 ya, 4 dicoba di sini 4. 4 masukin, 4 dikurang 3 positif, 4 ditambah 1 positif, 3 kali 4 dikurang 1 positif, jadi ini positif. Kemudian min 2 ya, min 2 min 3 negatif.
min 2 plus 1 negatif, min 3 min 2 3 min 2 min 6 dikurang 1 negatif juga. Jadi negatif dibagi negatif gimana kira-kira? Tadi apa hasilnya? Sorry. Ini apa tadi? Negatif, ya kan? Min 2 kan tadi ya. Ininya jadi apa? Negatif, ini jadi negatif kan? Negatif kali negatif udah positif, berarti negatif kali negatif. Berarti jadinya kan gini. Oke. Ini saya hapus dulu. Jadi gitu harus dicoba satu-satu di titik masing-masing. Jangan sampai salah masukinnya ya. Nah, dari sini berarti Anda bisa lihat lebih kecil. Lebih kecil berarti yang dipakai adalah yang apa? Yang Negatif. Oh, di mata. Yang ini yang negatif kan, yang ini. Nah, terus kemudian lebih kecil. Artinya kalau lebih kecil berarti nggak masuk semua. Nggak ada sama dengannya, nggak ada sama dengannya. Sorry. Nggak ada sama dengannya. Jadi bundar semua. Jadi jawabannya apa? Ya berarti minta hingga sampai min 1, kemudian min 1/3 sampai 3. Ya, itu jawabannya. Semoga benar ya. Ya, seperti itu. Ya. Macamnya 1, min 1, 1/3 dan 3. Ya. Garis bilangan, sama di situ juga ya. Oke, hasilnya gitu. Hasilnya adalah ya min hingga sampai 1 ya tadi kita ya. Terus kemudian min 1/3 sampai 3. Ya. Itu jawabannya. Sama nggak Pak? Sama lah ya, sama kan tuh. Oke, contoh-contoh lain silakan Anda coba dibaca di rumah lagi gimana caranya ya. Ini sebetulnya sudah ada cara-caranya di situ. Nah, ini pembilangnya ya, contoh kalau diringkas jadi gini, 2x² tambah 2x tambah 3 ini adalah definite positif. Definite positif itu artinya apa? Setiap nilai x yang saya masukkan senantiasa hasilnya positif. Jadi artinya yang dipengaruhi negatif hanya di bawah ini, 2 min x dan 2 tambah 3. Jadi pembilang 2x² tambah 2x tambah 3 ini adalah selalu positif ya, selalu positif atau definite positif. Biasanya dilihat dari nilai d-nya. D itu apa? Ya, SMA dulu apa? D itu apa? B² min 4AC. 4AC. Ya, betul. Ya, B² 4AC. B kuadratnya berapa B kuadratnya? 4, ya kan? Dikurangi 4 dikalikan dengan apa? A2 ya. C-nya 3. Jadi apa hasilnya? 4 dikurangi 20 ya. Jadi min 16. Min 16 itu lebih kecil dari 0. Ya, kenapa? Jadi di sini dituliskan D-nya lebih kecil 0. Ya, seperti itu. Oke. Sehingga sangat positif artinya berarti ya positif terus dia nilainya. Mau berapapun dimasukkan. Jadi pembuat titik nolnya itu 2 dan min 3 aja di bawahnya. Jadi tinggal dimasukkan saja kalau apa namanya di antara min 3 sampai 2 itu berapa kira-kira? Min 2,5 ya? Sorry. 0 masuk sini ya. 0. Ini kan positif kan? 0. Jadi 2 dikurang 0 positif, 0 ditambah 3 positif, jadi positif. Kemudian yang di sini misalkan 3 masukkan, berarti 2 min 3 negatif, 3 tambah 3 positif, jadi ini negatif. Kemudian yang di sini berapa nih? Min 4 misalkan ya. 2 dikurangi min 4 positif, min 4 tambah 3 negatif, jadi ini negatif. Jadi hasilnya negatif, yang ini negatif juga. Sehingga hasilnya adalah yang lebih kecil sama dengan. Yang lebih kecil sama dengan. Artinya karena min 3 dan 2 itu didapat pembuat 0 bawah, ya, pembuat 0 bawah, maka dia tidak masuk dua-duanya. Sehingga hasilnya adalah min tak hingga sampai min 3, di mana min 3 tidak masuk, dan 2 sampai tak hingga, di mana 2 tidak masuk. Ya, jadi hasilnya gini. Ini harusnya min tak hingga. Min tak hingga sampai min 3 digabung dengan 2 sampai tak hingga. Di mana 2 dan 3 min 3 tidak masuk. Nah, itu contoh-contoh yang kita kerjakan. Oke.